Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wahidin Soleh dari Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel, yang akan membahas tentang merekonstruksi batasan bisnis guna untuk memenuhi mata kuliah inovasi dan kewirausahaan. Baik, saya akan membahas tuntas tentang ide bisnis yang akan dijelaskan tentang ide bisnis food truck makanan cepat saji. Di sini ada beberapa bagian yang kita harus dipelajari. Yang pertama adalah hobi. Yang kedua adalah bakat, yang ketiga adalah passion. Hobi saya yaitu kuliner, berolahraga, otomotif, serta sosial media, serta traveling. Sedangkan untuk bakat, saya pribadi suka makanan dengan menu menarik, konsep tempat dan plating sangat menarik, serta modifikasi kendaraan food truck, serta aktif dalam mempromosikan di sosial media dan kreatif dalam inovasi untuk produk makanan. Ada sampel makanan, ada promo dan diskon makanan, menu kekinian, serta ada ulasan positif serta rekomendasi makanan pada menu makanan. Sedangkan passion saya yaitu memotivasi mobil semenarik mungkin sehingga konsumen tertarik untuk berkunjung dan membeli produk yang saya bikin. Baik itu produk makanan dan minuman, serta memasang banner makanan dengan menu yang semenarik mungkin, serta promo dengan harga yang sangat terjangkau, serta menawarkan konsep drive-thru sehingga memesan makanan tidak harus lama, dengan melakukan penyempurnaan saran biar pelayanan dan rasa makan yang lebih baik. Ide bisnis food truck cepat saji di era pandemi COVID itu sangat menguntungkan bagi kita. Karena di sini bisnis food truck menjadi pilihan para pengusaha saat ini. Dengan cara merupakan salah satu inovasi yang menarik untuk berjualan. Selain berjualan dengan gerobak, saat ini memang sedang booming berjualan dengan menggunakan truk ini dan dimodifikasi secara menarik sehingga pelanggan dan konsumen tertarik dengan fasilitas serta menu makanan. Selain itu, karena praktis bisa pindah-pindah tempat jualan, dengan konsep ini cukup menarik sehingga penggemarnya cukup banyak karena keunikannya dan bisa menjangkau di setiap tempat. Dan siapa saja konsumennya? Dan apa saja solusi yang ditawarkan kepada konsumen dari ide bisnis saat ini? Baik, ide bisnis ini bisa dikatakan bisnis kuliner. Seperti food truck digemari oleh semua orang membutuhkan makan dan minuman dan dapat menentukan konsumen sesuai dengan keberadaan mobil keliling, misalnya di lingkungan kampus, sekolah, pusat keramaian seperti pasar, hiburan, dan sarana olahraga, bahkan di hari Car Free Day. Dari ide bisnis yang saudara ungkapkan, tentukan saudara masuk dalam industri apa. Di sini konsep ide bisnisnya adalah penyedia industri restoran cepat saji. Enak, higienis, yang bisa diakses di tempat umum seperti Car Free Day, alun-alun, tempat umum lainnya, bahkan dengan sasaran konsumen semua umur, baik anak remaja maupun kalangan orang dewasa. Baik, saya akan kupas tuntas tentang batasan industri serta definisi dan tujuannya. Yang pertama, makanan atau masakan cepat saji. Artinya, di sini di tempat keramaian mempermudah dengan cepat untuk mendapatkan makanan dan tidak menunggu lama. Dengan tujuan konsumen merasa mudah membeli makanan dengan menu yang enak, cepat, dan higienis. Yang kedua,
Food truck menarik konsep modern. Artinya di sini berinvestasi pada garasi dan konsep kendaraan serta memodifikasi tren modern konsep yang saat ini dengan cara memodifikasi truk yang semenarik mungkin. Dengan tujuan konsumen merasa nyaman dan menarik sesuai dengan konsep pelayanan serta menu yang ditawarkan menjadi menarik. Unsur yang ketiga, pelayanan prima dan ramah. Artinya di sini berinvestasi memberikan pelayanan konsep ramah dan prima agar pelanggan puas dengan pelayanan serta masakan yang disajikan. Dengan tujuan konsumen merasa aman, nyaman dengan pelayanan petugas food truck serta mengutamakan kualitas rasa yang disajikan secara cepat. Unsur keempat adalah full berjalan sesuai lokasi keramaian, misalnya di alun-alun atau di Car Free Day. Artinya, mudah dijangkau sesuai lokasi yang akan dijadikan tempat penjualan, yaitu di area terbuka atau di area sempit sangat terjangkau. Di mana dengan tujuan ini dijangkau buat konsumen terlayani karena mudah berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Serta unsur kelima adalah koki atau pramusaji, yaitu pramusaji yang mengelola masakan secara cepat, menjaga kualitas rasa dengan gaji yang diberikan sesuai koki. Dengan tujuan adanya koki handal, ramah, mengutamakan pelayanan dan cita rasa makanan yang lebih cepat dan lebih enak. Dalam ide bisnis, kita harus bisa mengidentifikasi pesaing. Bagi pelaku bisnis dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kita ambil contoh untuk kelompok atas. Food truck. Yang pertama itu Kunfade Food Truck. Warung food truck. Sedangkan kelompok bawah kita ambil contoh food truck Neng Arum dan food truck Ceaai. Dari identifikasi kelas atas dan kelas bawah, saya mempunyai konsep ada 6 yang harus kita perbaharui. Yang pertama adalah mencermati industri secara alternatif, yaitu dengan pemikiran membandingkan ide bisnis dengan food truck lain dengan mempunyai tujuan kesamaan, yaitu dengan ide bisnis ini saya akan menambahkan smart TV dengan audio dengan tujuan ciptanya yaitu menciptakan ide food truck bernuansa mini bioskop untuk umum. Sedangkan poin yang kedua adalah mencermati kelompok strategi dalam industri. Kita akan menciptakan tempat makan yang ergonomis disposable, artinya dengan menggunakan tempat makan yang disposable. Unsur ketiga adalah mencermati rantai pembeli. Dengan pemikiran memiliki kesamaan rantai pembeli semua usia dengan cara menghilangkan menu manual, berganti dengan menu digital atau dengan barcode menu yang dengan pembayaran menu digital atau money digital, dengan tujuan menciptakan menu modern dengan via scan, menu Android atau iOS dan pembayaran uang secara digital. Untuk unsur keempat, mencermati penawaran produk dengan jasa pelengkap. Artinya kita memilih pemikiran dengan memiliki penawaran hampir semua makanan dan minuman sama. Nah, kita di sini tidak menciptakan. Untuk unsur poin kelima adalah mencermati daya tarik emosional dan fungsi. Di sini pemikiran mungkin hampir semua sama. Tapi saya akan menciptakan pelanggan nyaman dengan tempat dan fasilitas mini bioskop di tempat food truck untuk umum. Artinya ini untuk pembeli. Yang keenam, yaitu mencermati waktu dengan ide pemikiran memiliki pelayanan fast food.
Dengan ditambahkannya menu scan barcode Android dan iOS serta pembayaran uang digital selain cash, dengan menciptakan selain itu menu lembar banner dengan promosi, menciptakan ide menu promo dengan pembayaran digital dengan ide menu digital. Artinya kita terkoneksi selain manual, terkoneksi dengan digital menu dan digital payment. Baik, kita akan kupas tuntas masalah Blue Ocean. Jadi di sini yang kita tadi sebutkan bahwa bisnis itu kita bisa mengidentifikasi seperti kelas tinggi dan kelas rendah. Nah, di sini kita akan menjelaskan posisi di manakah bisnis saya. Jadi di sini kalau dari dibandingkan yang dua bisnis itu, hampir semua persaingannya itu di makanan cepat saji. Tapi keunggulan di bisnis ide food truck saya ini, kita akan difasilitasi dan akan kita pakai dengan bioskop mini keunggulannya. Dan yang kedua mungkin menunya udah menggunakan menu modern, yaitu dengan scan Android atau iOS. Nanti akan muncul beberapa menu melalui scan Android. Nah, keuntungannya di sini. Yang ketiga keuntungan bagi bisnis food truck saya yaitu dengan pembayarannya menggunakan uang digital atau payment digital dengan menggunakan GoPay atau OVO atau sejenis mesin digital payment yang lainnya. Nah, terus kita juga menciptakan bahwa alat makan serta tempat makan kita didesain secara ergonomis, artinya sesuai dengan kebutuhan disposable instrumen atau alat. Jadi kita termasuk punya ide bisnis dari kedua pesaing itu, ada beberapa keunggulan di bisnis saya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari kompetensi itu secara harga murah, secara dengan penyajian cepat dan dengan konsep lebih menekankan pada sistem modern Android. Untuk di masa pandemi COVID ini sangat dibutuhkan. Jadi jelaskan ide bisnis baru saudara. Jadi di sini kita ide bisnis baru berdasarkan rekonstruksi di atas, yaitu menciptakan bidang kuliner dengan ide bisnis konsep food truck dengan bioskop mini, dengan peralatan makan disposable atau ergonomis, dengan sistem menu scan Android serta pembayaran selain cash bisa menggunakan pembayaran uang digital dengan nyaman di masa pandemi COVID. Dan bagaimana saudara menurunkan biaya yang dampak pada menurunkan harga? Dengan menurunkan harga biaya koki atau pegawai pelayanan, maka penurunan gaji pegawai akan dialokasikan ke fasilitas perangkat dengan menerapkan kecanggihan teknologi ide, tempat dispo yang ergonomis, menu scan, dan pembayaran uang digital. Dan bagaimana saudara menaikkan value dengan pelanggan? Di sini kita dengan menaikkan fasilitas dan kecanggihan pelayanan mini bioskop, tempat makan yang ergonomis, serta menu scan Android atau iOS, serta pembayaran uang digital diharapkan pelanggan nyaman serta menciptakan pelayanan cepat bagi pelanggan pick up makanan cepat saji di era pandemi COVID. Mungkin sekian penyajian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.